Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pada pertemuan kemarin Bapak sudah membahas tentang sistem koordinasi yang ada pada manusia. Nah, sistem koordinasi yang ada pada manusia itu ada 3. Ada ini apa ini? Sistem saraf. Ini saraf yang ada dalam tubuh kita. Lalu ada nama sistem endokrin, tiroid, pankreas, adrenal. Ini akan mengeluarkan cairan-cairan, mengeluarkan hormon. Ya, ini juga mengkoordinir seluruh kegiatan tubuh kita. Hormon. Nah, lalu yang kemarin kita juga membahas ada mata, telinga, lidah, kulit, hidung kita. Ini indra. Semuanya adalah bagian dari sistem koordinasi pada manusia. Dan semuanya bisa mengalami gangguan-gangguan yang ada pada tubuh kita. Nah, kita untuk pertemuan kali ini membahas gangguan-gangguan pada sistem saraf kita. Gangguan-gangguannya apa saja? Dimana yang Bapak bahas ini adalah gangguan-gangguan pada saraf yang menyerang pada otak kita. Karena otak itu merupakan sistem saraf pusat yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama kita akan membicarakan tentang ini. Hidrosefalus. Kelainan pada sistem saraf manusia yang pertama, hidrosefalus. Nih, biasanya kalau pada bayi kepalanya membesar melebihi kepala bala bayi yang sebayanya. Ini mengapa sampai terjadi ini? Karena adanya gangguan selaput otak. Ya, selaput otak mengalami gangguan yang mengakibatkan terjadinya ini penumpukan cairan di dalam otak kita. Karena bisa mungkin infeksi virus. Jika ini dibiarkan pada bayi, maka akan menyebabkan bayi itu kepalanya membesar. Itu penyebabnya. Tidak ada karena virus bagi bayi-bayi. Nah, gejala-gejala itu bisa menyerang bayi, bisa menyerang pada orang tua yang usianya sudah di atas 65 tahun. Bagaimana gejala pada bayi? Yang pertama, kalau pada bayi itu memiliki ukuran kepala lebih besar dari bayi sebayanya. Selanjutnya ada benjolan lunak, ya ini benjolan lunak di atas kepala. Kulit kepalanya tipis dan mengkilap, transparan. Selanjutnya, karena transparan mengkilap, maka ada aliran darah, vena, yaitu pembuluh balik. Pembuluh darah membawa darah ke jantung yang banyak mengandung karbon dioksida berwarna biru. Itu terlihat di kepala kita, di kepala si penderita. Itu berarti menunjukkan dia, bayi itu menderita hidrosefalus. Lalu hidrosefalus juga menyerang orang tua. Bagaimana gejalanya? Yang pertama, hilangnya kontrol mengendalikan kandung kemih, sehingga bisa sering buang air besar atau tidak bisa mengendalikan hingga bisa buang air kecil, ya. Kalau kandung kemih itu untuk buang air kecil, membuang urin tidak terkendali. Selanjutnya, orang kalau sudah kena hidrosefalus bagi orang tua, hilang ingatan, kesulitan dalam berjalan. Yang terakhir, gejala pada orang tua kalau kena hidrosefalus, hilangnya kemampuan berpikir, gitu ya. Sehingga ada gejala pada bayi, ada gejala pada orang tua.
bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Ya, orang kalau menderita hidrosefalus, pencegahannya apa? Pemeriksaan sejak dalam kandungan dengan USG. Diketahui apakah bayi itu kena USG atau tidak, kena hidrosefalus atau tidak, karena itu diserang oleh virus. Yang kedua, imunisasi, pemberian vaksin dalam tubuh bayi untuk meningkatkan kekebalan atau melatih sel darah putih mengidentifikasi virus yang sejenis. Untuk imunisasi, meningkatkan kekebalan sel darah putih. Itu kalau pencegahan. Kalau sudah sakit, bagaimana pengobatannya? Pertama dengan sun. Apa itu sun ini? Saat ini sun ini. Memasukkan selang kecil ke otak agar tumpukan-tumpukan cairan itu akan dialirkan ke tempat lainnya. Ini ada selangnya. Yang kedua, ventriculostomy ini, yaitu membuat lubang di antara otak, agar cairan yang terkumpul ini tersebar merata. Itu ada dua cara, sun dan ventriculostomy. Selanjutnya, gangguan sistem saraf selanjutnya, Anda mungkin pernah lihat ini ya. Ini mungkin petinju legendaris ya ini. Siapa namanya? Namanya Muhammad Ali. Petinju juara dunia sejati kelas berat dari Amerika Serikat. Dia sering memenangkan pertandingan 7, tapi di masa tuanya dia sakit-sakitan, sulit untuk berjalan. Ya ini, sulit untuk berjalan. Lalu tubuhnya bergerak sendiri, bergetar sendiri. Karena dia menderita apa dia? Ya, ini kelainan sistem saraf yang kedua pada manusia. Dia menderita penyakit Parkinson pada Muhammad Ali, petinju legendaris. Ini mungkin zaman saya masih belum lahir. Penyebabnya apa? Karena otaknya, terus kepalanya sering mendapat pukulan-pukulan sehingga ada kerusakan bagian otak. Kerusakan bagian otak itu akan mengganggu produksi dopamin. Akhirnya asetilkolin tidak bisa bekerja dengan normal, tidak bisa mengendalikan gerak ototnya, sehingga mengalami yang disebut tremor. Apa itu tremor? Dia melakukan gerakan yang tidak dikendalikannya. Tubuhnya, tangannya bergetar sendiri, tidak digerakkan. Orang kalau kena Parkinson, gejala-gejalanya yang pertama ini ya, tremor. Gerak tubuhnya tidak terkendali. Gerak tubuhnya itu melambat. Yang ketiga, ototnya menjadi kaku sehingga sulit untuk berjalan. Itu. Nah, sekarang bagaimana pencegahan dan pengobatan orang yang kena Parkinson? Pencegahannya ini ternyata dari hasil penelitian, orang yang suka mengkonsumsi kopi dan teh yang mengandung kafein itu jarang yang terkena Parkinson. Hasil penelitian. Lalu agar kita terjaga dari penyakit itu, rajin olahraga yang ringan, yang tidak melukai badan kita. Kalau petinju itu kan terluka, kepalanya sering kena pukulan. Nah, sehingga ini mungkin yang menyebabkan Parkinson. Olahraga yang ringan. Ya. Selanjutnya, untuk mencegah Parkinson, makan makanan yang banyak mengandung antioksidan. Zat antioksidan itu zat yang bisa menghambat radikal bebas dalam tubuh kita, mencegah kanker.
itu. Misalnya ini ada wortel, ada apokat. Ya, itu adalah makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan. Seperti itu. Itu bisa mencegah Parkinson. Itu kalau sebelum sakit. Kalau sudah sakit bagaimana pengobatannya? Terapi fisioterapi. Karena nggak bisa berjalan, maka fisioterapi itu adalah mengembalikan fungsi-fungsi tubuh kembali normal. Ini mungkin ada lembaga-lembaga fisioterapi yang ada di setiap daerah. Ini untuk membantu orang-orang kena Parkinson. Kadang-kadang orang Parkinson itu penyakitnya dapat dikatakan permanen, tidak bisa dikurangi efeknya. Selanjutnya pengobatannya penggunaan obat yang namanya levodopa seperti ini. Nah, di sini levodopa ini akan memproduksi yang namanya dopamin sehingga bisa menghasilkan asetilkolin agar otot bisa dikendalikan, tidak bisa gerak sendiri. Karena yang menggerakkan badan kita itu adalah otot kita atas perintah saraf dalam tubuh kepala kita. Itu Parkinson. Nah, ini yang ketiga, kelainan pada sistem saraf manusia yang ketiga, Alzheimer. Ya, kalau orang lain mengatakan Alzheimer itu orang-orang Indonesia pikun. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang sudah tua, yang usianya di atas 65 tahun. Mengapa sampai terjadi pikun itu? Penyebabnya pengendapan protein di dalam otak. Nanti akan menghalangi asupan makanan ke otak. Hal ini akan mengakibatkan koordinasi antar otak jadi kacau. Nah, otak itu nanti akan menyusut karena tidak adanya nutrisi makanan ke otak. Jadi mengecil. Sel-sel sarafnya yang butuh nutrisi akan menjadi mati. Sel-sel ini menjadi mati. Nah, itu yang menyebabkan namanya penyakit Alzheimer atau pikun. Di sini ada plak-plak protein. Nah, kalau sudah kena seperti ini otaknya, maka akan menimbulkan gejala-gejala gangguan komunikasi, diajak bicara tidak nyambung. Ini untuk yang sudah di atas usia 65 tahun. Menaruh barang bukan pada tempatnya, misalnya saja meletakkan kopi di atas piring, meletakkan makanan di gelas, berarti sudah tidak terkoordinasi dengan baik. Atau bahkan mungkin kalau berak tidak bisa meletakkan tinjanya dengan tepat pada lubang klosetnya. Sehingga ini harus ada kesabaran bagi yang mendampinginya, karena bagi ini mungkin ujian bagi anaknya. Selanjutnya ada gangguan daya ingat. Sudah tidak ingat ini anaknya, sudah tidak ingat ini suaminya, dan lain sebagainya. Itu gejala-gejala. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya ini sebelum sakit, pikiran dan fisik selalu aktif. Karena kalau usia 65 tahun maka biasanya sudah pensiun, sudah tidak melakukan apa-apa. Lalu selanjutnya ini yang pertama. Yang kedua, aktif bersosialisasi, aktif bermasyarakat, aktif bergaul dengan orang lain. Kalau sudah pensiun, sudah tidak pernah keluar dari rumah, maka itu akan menimbulkan orang kena Alzheimer atau pikun. Bagi penderita stroke, diabetes, kelebihan sel darah, kelebihan zat gula, kolesterol, kelebihan kolesterol, maka akan menghambat aliran darah ke otak, nutrisi ke otak,
Akhirnya ini akan menyebabkan orang kena Alzheimer, rusaknya sel saraf otak. Maka bagi penderita itu harus rutin minum obat agar tidak sampai kelebihan kolesterol dalam darah. Karena seperti itu, maka harus periksa secara rutin tekanan darah dan kolesterol. Itu pencegahannya. Pengobatannya bagaimana? Tapi ini kalau Alzheimer itu biasanya permanen, sulit untuk disembuhkan sehingga dikurangi efeknya. Pertama, terapi obat-obatan yang diresepkan dokter. Yang kedua, bagi orang di sampingnya memberikan stimulasi kognitif pengetahuan. Misalnya, orang yang kena pikun, anaknya, ya, cucunya, harus sering mengajak bicara dengan penderita untuk dengan kakek dan neneknya yang menderita Alzheimer atau pikun. Diajak untuk mendengarkan musik, ya seperti itu. Itu nanti akan mengurangi efek dari Alzheimer atau pikun. Mari kita, sebelum Bapak akhiri, ada kata motivasi. Kesehatan adalah kenikmatan yang tak terkira. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit. Syukurilah kesehatan yang kamu miliki. Kamu tidak sakit. Mari kita tutup acara dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.